Saya minta betul kita profesional. Saya sama Pak JA ini luar biasa sayangnya, Pak. Ada kritik sedikit, Pak JA. Ada Kajati, Pak, yang dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak, itu. Kita ini Indonesia, Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut, Pak, ngomong apa dan sebagainya itu, Pak. Ya, kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas, ya. Ya. Nah, Sahaya Pak, Teter. terakhir Pak Jaksa Agung, terakhir Paling jujur nih Teter. Ada pertanyaan bagaimana mensikapi kondisi politik di Jawa Barat, ya, akibat dari apa yang meluncur dari gedung DPR RI. Jadi yang pertama dan utama sebelum saya menjawab nih, saya sebagai kader PD Perjuangan ingin menyampaikan selamat ulang tahun ke-75 kepada Ibu Ketua Umum PD Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Dengan iringan doa panjang umur, Bu, ya. Semoga Ibu selalu dalam naungan dan perlindungan Allah SWT, selalu diberikan kesehatan dan tentunya umur panjang. Kami sebagai kader Ibu masih membutuhkan Ibu untuk terus membimbing, berjuang bagaimana hak-hak rakyat itu juga bisa terpenuhi, bagaimana yang diamanahkan oleh konstitusi kita untuk tercapai kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial. Kami sangat membutuhkan bimbingan dan arahan dari Ibu. Selama kita solid, kita dapat mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Yakinlah, selama kita solid untuk tidak pernah tinggalkan rakyat sebagai sumber dan sebagai tujuan politik, yakinkanlah kita tidak pernah surut. Kemudian yang kedua yang tadi ditanyakan, ya, yang pertama dan utama selaku anggota DPR RI, ya, sama dengan rekan seperjuangan saya, Saudara Arteri Dahlan. Kebetulan kan rumah politiknya sama di PD Perjuangan, ya. Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Jawa Barat akibat apa yang disampaikan Pak Arteri Dahlan itu, ya, menimbulkan kegaduhan. Namun demikian pada kesempatan yang baik ini, ya, karena media mewakili rakyat menanyakan pada saya, ya, saya ingin menjawab dalam mensikapi satu persoalan. Tentunya mohon untuk tidak hanya dari satu sisi, ya. Jadi harus dari semua sisi, ya. Oleh karena itu saya mencoba menjawab, ya, untuk menelusuri, ya, supaya clear, rakyat juga tidak bimbang lagi, ya, karena ada sikap begini, ada sikap begitu. Kita mencoba lihat dari sisi subjek dan objeknya, ya, supaya arahnya jelas, ya, tidak simpang siur sana sini. Dari sisi subjek, ya, apa yang berkembang yang disikapi oleh masyarakat Jawa Barat ini, ya, tidak berkenan, menimbulkan kegaduhan. Ini kan berawal dari proses yang terjadi di gedung DPR RI. Ya, ini pada pada aktivitas formal kelembagaan dewan, ya, dalam rapat kerja Komisi 3 dengan Bapak Jaksa Agung, ya. Dan ini kan dalam formal. Nah, Saudara Arteri Dahlan itu memang ada di Komisi 3. Saudara Arteri Dahlan memang latar belakang pendidikannya sebagai sarjana hukum, bidang hukum, dan ditempatkan juga di komisi bidang hukum. Gitu. Saya tidak tahu persis
apa yang pernah didengar oleh beliau, gitu, menyampaikan hal seperti itu. Ya. Tapi yang penting bahwa kejadian ini, ya, ini di gedung DPR RI dalam menjalankan tugas pengabdian sebagai pejabat negara, ya, representasi rakyat. Memang rumah politiknya sama-sama dengan saya, rumah politiknya adalah di PDI Perjuangan. Supaya juga rakyat paham, ini kan sudah mengkait-kaitkan ke partai, kan? Itu. Kemudian dari sisi objek, dari sisi apa namanya, tadi kan dari sisi aktivitasnya itu ya, dari sisi kejadiannya, itu kan yang melakukan ucapan itu kan saudara Arteria Dahlan, kan? Arteria Dahlan, ya. Ya itu, ya, subjek dan objeknya. Ini supaya masyarakat mencikapinya jelas, ya, itu. Yang menyampaikan itu dalam ruang lingkup tugas negara. Nah, oleh karena itu, ya, karena aktivitas ini, ya, dalam menjalankan tugas kenegaraan, ya, di rumah apa namanya lembaga negara DPR RI, ya, memang di sana juga punya mekanisme dalam menjalankan aktivitas, gitu. Nah, kalau itu dikatakan apa perbuatan anggota dewan dari rumah politik PD Perjuangan, seolah-olah semuanya itu juga menjadi tanggung jawab PD Perjuangan, saya kira tidak demikian. Saya kasih contoh. Sekarang KPK itu kan sedang giat-giatnya menertibkan banyak apa namanya OTT. Apakah masyarakat juga mengatakan manakala ada, ya, apa namanya pejabat, apa itu pemerintahan, di pejabat di legislatif terkena OTT, otomatis itu adalah yang melakukan korupsinya partai? Kan tidak demikian, ya. Kan ini kan ruangnya beda, ya. Apa yang terjadi ini kan di lembaga pemerintahan. Apalagi PD Perjuangan itu kan partai yang jelas di anggaran dasarnya itu kan partai yang ideologinya Pancasila, ya. Itu komitmen dengan Pancasila sebagai ideologi dasar. Sampai-sampai saya untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat, saya cari teorinya. Apa sih yang disebut dengan ideologi? Itu kan supaya nanti masyarakat jelas, ya. Jangan kemudian setiap kejadian nanti malah dilempar kepada partainya. Saya mencari itu. Ideologi itu apa? Ini dari teorinya. Pengertian ideologi itu secara umum adalah suatu kumpulan penggagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis, yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Kita pun menjalankan rumah tangga punya ideologi, punya arahnya harus benar. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan ke ideologi Pancasila itu, ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai, norma-norma, dan cita-cita yang merupakan acuan dalam mencapai tujuan bangsa. Ya. Nah, untuk menjalankannya tentunya ini saling mengkait, harus ada dasar konstitusinya. Konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Kemudian negara kita berpulau-pulau diikat dengan NKRI. Isinya itu berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, berbagai adat istiadat. Ya, oleh karena itu tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Apa artinya saya menjelaskan ini? Ya, bahwa apa yang disampaikan, yang menjadi ditanggapi oleh masyarakat Jawa Barat terhadap apa yang disampaikan oleh saudara Arteria Dahlan, itu tidak mungkin kalau itu terlahir dari PD Perjuangan. Karena PD Perjuangan adalah partai yang memang konsisten dengan ideologi Pancasila. Tidak mungkin mengakui pluralisme, itu menjadi dasar kita dalam mengambil langkah apapun. Itu, ya. Jadi apa itu yang terjadi, ya tentunya ini kan karena pemahaman, cara penyampaian mungkin apakah seperti itu maksudnya, kita juga tidak tahu. Dan kita juga tidak tahu. Jadi apa yang terjadi di sana adalah perilaku anggota dewan. Apalagi di Komisi 3 itu bukan saudara Arteria Dahlan saja. Ada sampai 12 anggota DPR RI dari fraksi Perjuangan di komisi itu. Dan yang mengatakan itu hanya satu, saudara Arteria Dahlan. Artinya apa? Ini tidak mungkin kalau itu arahan, langkah yang harus dijalankan karena dari partai, itu sangat tidak mungkin. Oleh karena itu, manakala ini masyarakat kurang jelas, tidak paham, tidak puas, ya silahkan, ya
untuk dikonfirmasi kepada saudara Atria Dahlan, ya. Karena dengan dasar tadi kan, dengan dasar ideologi partai tadi saya berpendapat Pancasila, komitmen dengan 4 pilarnya, ya. Ini nggak akan mungkin bahwa partai dan juga sangat menentang keras manakala memang niatan seperti itu. Tapi saya meyakini beliau mungkin salah menyampaikan, salah mengucapkan, ya. Karena setelah saya selusuri, saya mencoba menselusuri ini. Apa sih yang menjadi latar belakangnya saudara Atria Dahlan menyampaikan hal itu? Saya cari di Undang-Undang Dasar 45, itu saya temukan di pasal 36, itu yang mengatur tentang bendera, tentang bahasa, dan tentang lambang negara. Kemudian ditindaklanjuti dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bahasa. Di situ disebutkan bahwa pidato presiden, pidato wakil presiden, dan pejabat negara lainnya agar dengan menggunakan bahasa Indonesia. Gitu kan? Kemudian ada lagi peraturan presiden nomor 16 itu tahun 2010 itu yang menjelaskan itu, ya. Ditindaklanjuti dengan peraturan presiden yang terakhir itu nomor 63 tahun 2019 tentang pengaturan penggunaan bahasa dalam kegiatan nasional dan internasional. Tentunya dalam kita menyampaikan dialektika penyampaian bahasa itu, kan kita tidak bisa murni terlepas dari bahasa-bahasa daerah yang ribuan bahasa yang ada di bumi Nusantara ini, ya. Karena kalau dialektika orang Jawa berbeda dengan dialektika orang Sunda. Dialektika orang Sunda juga berbeda juga dengan orang Batak dan lain sebagainya, ya. Kalau ada kata-kata seperti itu, ya kadang-kala saya pun juga, ya, walaupun namanya Sutirno kan saya asli orang Jawa Barat. Kadang-kala juga ada lontaran-lontaran seperti itu. Saya kira kalau saya menangkapnya, ini saudara Atria Dahlan ini agak kehilapan, ya, dalam mengkomunikasi maksudnya mungkin itu kan dalam rapat resmi supaya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kita ini kan dalam menjalankan tugas pengabdian kan ada rapat-rapat di dalam kantor, ada rapat-rapat di luar kantor. Kalau kita mengadakan reses ini kan rapat di luar kantor, ya. Saya supaya bisa diterima oleh masyarakat, saya menggunakan bahasa di tempat itu. Karena saya di Jawa Barat, saya banyak menggunakan bahasa Jawa Barat, itu kan. Baik dalam konteks menjalankan tugas, itu kan tugas-tugas negara yang dijalankan di luar kantor. Saya reses, saya kunjungan dapil, saya kunjungan spesifik, ya. Jadi saya kira beliau apalagi ahli hukum, ya, tidak seperti saya, ya mungkin sangat memahami, beliau juga memahami aturan. Saya lebih cenderung beliau itu juga ya kepleset atau juga kealapan dalam mengkomunikasikannya. Ya, sekali lagi, manakala masih ada yang kurang puas, ya tadi sudah saya jelaskan, ini tidak adalah kaitannya dengan partai. Apalagi PD Perjuangan adalah ideologinya Pancasila yang tidak bisa lepas daripada 3 poin pilar lainnya. Undang-Undang 45, kemudian NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Kita sangat-sangat mengakui pluralisme kita itu. Adalah sentuhan bahasa-bahasa dalam bahasa-bahasa nasional rapat kita, ya maklum untuk dipahami dan kita tidak bisa menghindari itu, ya itu intinya. Ya, mekanisme silakan masyarakat yang memang yang akan menilai, ya tidak puas ada mekanisme hukum, mau ke lembaga ada di sana juga badan kehormatan DPR RI, ya semuanya ada. Kalau memang punya fakta yang kuat untuk bisa menindaklanjuti. Tapi saya mohon, ya dengan kerendahan hati saya tadi sudah menyampaikan karena sama-sama juga rekan saya di DPR RI, sama-sama juga di rumah politiknya PD Perjuangan. Ya, saya sudah menyampaikan permohonan maaf manakala apa yang disampaikan oleh rekan saya, saudara Atria Dahlan ini ada kegaduhan. Saya meyakini beliau tahu aturan, pasti membaca aturan. Beliau ada di Komisi 3 bidang hukum, ya. Pasti mungkin maksud hatinya mudah-mudahan seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Apakah menurut mungkin ada penggorengan dari pihak lain, Pak, untuk nanti konsultasi politik 2024 itu? Pak, segala macam apapun, apalagi kita ini kan beraktivitas di rumah politik, ya, hal-hal semacam itu tidak bisa dihindari. Justru kenapa saya ingin menjelaskan tadi, supaya rakyat pada umumnya ya tidak terprovokasi, tidak terbius dengan apa yang berkembang selama ini. Saya ya juga mohon maaf izin sama pimpinan, saya berani menyampaikan hal ini. Saya pun juga tidak enak selalu membaca situasi seperti ini. Ya, mudah-mudahan jawaban saya ini bisa meredakan, bahkan bisa mengklirkan semuanya, ya. Nah, karena sampai saya juga cari teorinya, saya cari juga buka-buka aturannya, ya, akhirnya saya menyimpulkan
ya tidak maksud hati kader partai yang dengan terang dengan ideologi jelas-jelas Pancasila dengan 4 pilarnya menyampaikan seolah-olah misalkan tidak berkenan dengan bahasa daerah, bahasa Sunda. Saya menilainya ya hanya penyampaian. Kalau itu ada yang memang memasuki kepentingan lain, sekali lagi ini tidak bisa dihindari terhadap hal itu.